waktu Bogor. Berjumpa lagi di channel Scientific dengan kali ini kami berdua, suami saya Wahyudi David dan juga saya. Hari ini kita akan membahas soal climate change atau perubahan iklim. Mengapa? Karena topik ini ternyata menurut sebuah hasil survei penelitian gitu ya, hanya 2% dari warga masyarakat Indonesia yang paham makna sebenarnya, terus apa sih itu climate change, termasuk dampaknya seperti apa, itu hanya 2%. Jadi itu yang menjadi pemantik bagi kami untuk oke lah kita buat video tentang ini, tapi kali ini lebih ke climate change dan korelasinya dengan agriculture ya, atau dengan pangan. Pangan dan pertanian pada umumnya. Mungkin itu sedikit prolog dari kita. Dan juga sebenarnya kalau tentang climate change itu kan kita berusaha untuk targetnya adalah agar kenaikan suhu di bumi itu tidak melebihi 1,5 derajat ya. 1,5 derajat dari preindustrial. Tapi sebenarnya rata-rata kenaikan suhu di bulan Juli 2023 lalu itu sudah mencapai 1,5. Jadi sebenarnya kita sudah ada di sana gitu. Lebih awal gitu. Nah, mungkin itu saja. Nah, langsung masuk ke hubungan itu ya. Climate change dan juga pangan. Nah, sekarang konteksnya dulu nih. Perubahan iklim dan pangan itu seperti apa? Yang pertama yang harus kita sadari bahwa kontribusi produksi pangan utamanya itu mencapai 22% kontribusinya terhadap climate change. Artinya mulai dari pupuk, misalkan pembuatan pupuk, kemudian nanti ada proses budidaya sampai ke konsumsi, itu sumbangsihnya karbon itu 22% dari total. Sehingga dari sisi itu kita perlu memikirkan juga dari kita yang secara individu, tanggung jawab apa yang bisa kita lakukan gitu kira-kira ya. Terkait dengan pangan. Kalau secara konsumsi berarti itu sampai dengan transportasi dari produsen ke konsumennya atau? Itu terlepas dari itu. Jadi transportasi sendiri, logistik sendiri. Jadi hanya khusus untuk produksi pertanian secara umum, termasuk peternakan dan lainnya di dalamnya 22%. Berarti dari sampai ke kalangan petani aja ya? Produksi pangan sampai petani. Betul. Itu untuk semua produk pangan atau? Semua produk pangan. Produk pangan. Bisa dibayangkan kan, pangan itu membutuhkan air, pangan itu membutuhkan pupuk, pangan itu membutuhkan pestisida misalkan kalau yang konvensional misalkan. Nah, seluruh kegiatan itu eksesnya adalah 22% kontribusinya terhadap climate change. Nah, peningkatan emisi karbon gitu ya. Nah, konsekuensinya adalah kita dengan kondisi sekarang saja, berarti dengan makanan normal saja, berarti kita berkontribusi 22% gitu ya. Gitu kira-kira. Oh, jadi itu kondisi saat ini ya? Kondisi saat produksi ini. Sekarang. Betul. Itu kontribusinya 22%. Betul. Nah, jadi maksudnya kan sekarang lagi banyak tuh orang berpikir tentang pangan organik. Betul. Nah, itu kan karena tadi disebutkan juga bahwa ini produksi pangan secara umum, berarti termasuk produksi fertilizer atau pupuk. Betul. Nah, kalau misalkan organik kan berarti nggak pakai pupuk ya? Iya. Nah, itu seberapa signifikan pengaruhnya terhadap penurunan sumbangsih ke emisi? Minimal tidak sama ya, artinya kita menggunakan low input jadinya ya, artinya kita tidak menggunakan pestisida yang memang pestisida itu dibuat memiliki emisi sendiri gitu ya. Nah, kita bisa reduce di situ. Ambil contoh misalkan padi misalkan. Padi itu kontribusinya secara umum tanaman pangan gitu ya. Itu 11% dari total 22% tadi, itu 11% itu tanaman pangan. Emisi karbonnya gitu ya. 11%. Bisa dibayangkan separuh dari total pangan secara keseluruhan tanaman pangan. Nah, padi sendiri kalau misalkan untuk organik, maka kita tidak menggunakan beberapa pestisida sintetik gitu ya, kemudian pupuk sintetik gitu ya. Artinya dari situ kita bisa jauh menghemat gitu ya, jejak karbonnya gitu kira-kira, sehingga dapat meminimalisir gitu ya. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana nih aksi kita sebagai rumah tangga misalkan, kan kita bukan produsen, individu gitu ya. Gimana nih caranya gitu ya. Nah, tadi juga ditanyakan bahwa ternyata yang 22% itu bukan termasuk produksi saja.
tapi transportasinya di luar 22%. Makanya apa yang bisa kita lakukan sebagai individu, aksi apa untuk minimal mengurangi gitu ya. Pertama itu adalah memilih makanan yang memang di sekitar kita, lokal gitu ya. Jadi kalau misalkan di sekitar kita buahnya adalah buah misalkan pisang, ya untuk vitamin C kita ambil pisang gitu ya misalkan. Atau buah yang ada adalah jeruk, ya jeruk lokal, ya kita konsumsi jeruk lokal dibandingkan kita mendatangkan jeruk dari luar gitu. Karena untuk transportasinya tadi memproduksi emisi sendiri. Oke, berarti yang pertama, langkah yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mengurangi jumlah atau sumbangsih pangan terhadap emisi karbon adalah bijak dalam memilih produk makanan. Iya, konsumsi produk lokal. Yang kedua adalah caranya apa? Food loss and waste-nya harus ditekan. Jadi kehilangan pangan selama produksi dan setelah sampai ke konsumsi itu harus ditekan. Misalkan banyak sekarang misalkan kayak beberapa restoran itu yang kelebihannya yang menjadi waste misalkan bisa dimasukkan ke jadi pakan misalkan. Itu bisa dilakukan sehingga pakan ternak lagi itu tidak diproduksi dan menghasilkan rantai karbon sendiri gitu ya. Dia bisa menghemat emisi itu gitu ya. Yang kedua adalah habiskan makanan yang kita pesan gitu ya. Karena dengan langkah itu kita juga akan bisa menghemat resource yang kita gunakan gitu ya. Jadi kita tidak membuang-buang resource yang sebenarnya akhirnya nanti menjadi sampah yang tidak berguna gitu. Atau mungkin bisa juga ini ya yang buat itu loh, biasanya kayak pupuk organik kan udah mulai banyak tuh yang alat-alat untuk mengkonversi ya sampah organik kita dari nasi bekas atau bahkan kulit pisang atau itu di belakang rumah kan ada alatnya yang bisa nanti akhirnya jadi untuk pupuk tanaman hias kita. Nah kayak gitu udah mulai jamak juga ya sebetulnya. Iya, tantangannya adalah yang waste ya, bukan yang food loss. Yang waste itu tantangannya adalah pemilahan dari rumah tangga. Karena ternyata tidak semua juga food waste itu bisa digunakan karena ada juga yang tercampur dengan limbah B3, sampah-sampah B3 yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan itu tidak boleh masuk ke rantai inputnya pangan gitu. Nah ini yang kita nggak punya di aturan kita gitu. Ya ada aturannya tetapi memang di tingkat level individu itu belum aware. Misalkan kalau kita pisahkan dari rumah tangga maka lebih mudah. Kalau kita bercermin dari negara maju, kenapa mereka bisa mengolah sampah dengan baik? Karena tanggung jawab itu mulai dari individu, bukan tanggung jawab negara gitu. Negara nanti hanya mengatur soal bagaimana hilirisasinya. Nah, tanggung jawab itu sudah di individu. Nah, kita repotnya untuk misalkan pengelolaan sampah, dan sampah itu kan maknanya adalah sesuatu yang belum ada nilainya. Dianggap belum ada nilainya. Kalau sudah ada nilainya disebut bahan baku. Jadi limbah pengertiannya adalah karena belum tahu nilainya. Kalau sudah tahu nilainya disebut bahan baku. Nah, kalau menjadi bahan baku tempat lain, maka bahan baku ini harus dipastikan kualitasnya. Maka tanggung jawab kita terkait sampah adalah memilahnya dari awal. Memilahnya dari awal. Betul. Oke, makanya biasanya kan ya setidaknya sekarang sebenarnya kita juga progressing ke arah sana ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya di kota besar, di kawasan-kawasan tertentu memang masih itu kan sebenarnya tempat sampahnya sudah dipilah, paling minimal itu sebenarnya ada organik dan non organik. Kalau yang lebih advance sedikit itu biasanya di perkantoran yang kawasan tertentu itu juga sudah ada yang plastik dan kertas. Iya, tapi jangan dicampur lagi ya kan di rantai berikutnya ketika dia dicampur lagi ya itu jadi. Nah, balik lagi ke topik kita soal tindakan kita gitu ya. Nah, dia terkait, artinya makanan itu pasti penyumbang sampah terbesar. Jadi sampah rumah tangga Indonesia itu salah satu yang terbesar karena sampah industri biasanya mereka lebih bisa diatur karena mereka homogen. Ada manajemen limbahnya. Betul, dan mereka lebih homogen sampahnya, ketahuan tuh sampahnya, kertasnya, sampah bahan bakunya yang biasanya mereka meminimalisir sampah. Kalau banyak sampah di suatu industri, berarti mereka produksinya tidak efisien. Nah, sementara di Indonesia itu rumah tangga ini besar kontribusi sampah rumah tangganya. Nah, ciri itu menunjukkan bahwa kita belum aware dengan apa yang kita makan. Kalau kita masih banyak sampah yang kita hasilkan, berarti food waste kita masih tinggi. Atau sebenarnya belum aware juga dengan apa yang tubuh kita butuhkan. Betul. Ya. Karena sebenarnya yang tadi sudah disampaikan gitu kan, kalau misalkan kita bijak dalam memilih makanan itu untuk memotongnya rantai dari transportasi tadi yang di sekitaran kita. Kita kan berpikir kadang
jenis-jenis buah yang eksotis gitu yang harus kita impor itu kualitas gizinya atau nutrisinya lebih baik Lebih gitu. baik. Nah itu berarti kan ada mungkin yang Mindset. selanjutnya ke mindset ya. Iya benar. Contoh misalkan kalau kita ingin dapatkan vitamin C yang tinggi misalkan, orang pasti pilihnya kiwi misalkan gitu ya. Sebenarnya daya serap tubuh kita pun tidak akan menyerap 100% vitamin C tersebut gitu ya. Dan itu akhirnya juga dibuang. Akhirnya juga dibuang gitu ya. Artinya kita menggunakan energi secara sangat besar, rantai karbonnya sangat besar, emisi karbonnya sangat besar, tapi juga tidak dimanfaatkan oleh tubuh kita gitu ya. Itu sering sekali terjadi. Bahkan banyak sekali kesalahpahaman dalam memaknai apa yang dibutuhkan tubuh kita gitu ya. Nah, kecuali memang kalau kondisinya lagi penyembuhan ya. Itu butuh tambahan ekstra dan biasanya itu kan dengan obat atau suplemen. Tapi kalau dengan kondisi normal kita tidak perlu sebenarnya. Asalkan cukup dan beragam. Itu saja makanan ini, asalkan cukup dan beragam dan tubuh kita itu akan merespon dengan normal gitu. Nutrisinya akan terpenuhi gitu ya. Oke, berarti ini sudah berapa menit ya? Sudah 11 menit. Mungkin udah wrap up atau ada lagi yang mau disampaikan? Iya, itu sih. Jadi tanggung jawab terkait dengan dengan climate change gitu ya. Bisa kita lakukan dengan merubah cara pandang kita bahwa kita bisa berkontribusi meskipun dari diri kita sendiri dalam memilih makanan. Jadi makanan yang bersifat lokal, kemudian tidak perlu khawatir ketidakcukupan akan gizi, kebutuhan nutrisi, tidak harus buah-buahan yang tidak kita kenal, misalkan cukup dengan lokal saja. Banyak sekali pilihan buah, pilihan sayur, pilihan bahan makanan lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya, mungkin sesekali kalau memang kita perlu kan terkadang selera itu juga perlu ya. Maksudnya kita perlu nyoba makanan yang lain. Nah itu mungkin boleh, tapi jatuhnya jadi ke poin kedua bahwa kita harus bijak soal food waste tadi. Jadi pastikan apa yang kita beli itu kita konsumsi dengan habis. Betul, gitu, kan? Betul. Jadi harus dengan kesadaran penuh bahwa kita berkontribusi terhadap apa yang kita makan. You are what you eat, kan gitu sebenarnya. Jadi itu yang nantinya kita bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon dan minimal kita bisa berkontribusi lah untuk climate change gitu kira-kira, untuk minimal mencegah dari itu yang skala globalnya ya. Kalau yang skala ininya mungkin dengan bahkan itu impact langsung ya, bahwa kita pasti akan petani yang di sekitar kita juga terbantu secara ekonomi. Kalau kita produksi pangan sendiri gitu. Jadi di satu sisi juga memajukan ekonomi kerakyatan juga. Betul. Yang paling penting itu kan kita merasa bahwa kita cukup dengan apa yang kita konsumsi gitu ya, tidak perlu berlebihan. Dan waste-nya itu berkurang, kemudian food loss-nya berkurang. Dan kita tidak kekurangan gizi juga gitu ya. Kalau dengan konteks itu. Ya, itu 2 poin sederhana ya tentang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu, kontribusi apa yang kita bisa berikan gitu untuk memitigasi si emisi karbon tadi ya. Jadi balik lagi ke soal kebijaksanaan itu kan sebenarnya juga sudah ada disebutkan dalam Al-Quran ya. Al-A'raf 56 bahwa janganlah kamu manusia berbuat kerusakan di muka bumi setelah kamu dilakukan atau diciptakan dengan baik gitu. Nah mungkin itu saja untuk kali ini ya, video singkat kali ini, korelasi atau hubungan antara agriculture dan juga carbon emission reduction, dan apa yang bisa kita lakukan selaku individu untuk berkontribusi ke arah sana. Tentu saja dengan hal yang positif tadi. Diawali dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan memilih makanan, kebijaksanaan dalam food waste termasuk pengolahan limbah tadi, dan juga kita harus perubahan mindset ya, bahwa sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu dapat terpenuhi dari sumber daya yang sudah Allah berikan di sekitar kita. Mungkin itu saja. Kita tutup diskusi kali ini dan sampai jumpa di diskusi kami yang berikutnya. Semoga dari video singkat ini ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.